sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa meneruskan kajian Sirah Nabawiyah, yang hari ini kita akan masuk ke nasab Nabi kita ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang keadaan Arab jahiliyah ya, baik itu lingkungannya, geografi letak wilayahnya, dan juga bagaimana akhlak orang-orang Arab jahiliyah. Nah, hari ini kita akan mencoba menelusuri bagaimana silsilah Nabi kita, karena perlu untuk kita fahami siapakah beliau, dan di sini ada marhalah, ada tingkatan ketika kita ingin menelusuri silsilah Nabi kita, nasab Nabi kita. Di kitab Rohik Makhtum ya, di kitab Rohik Makhtum tentang nasab Nabi dan keluarganya itu dibagi 3 juz ya, 3 bagian secara susunannya. Yang pertama, juz pertama, wahwal juz'ul ladzi yubda'u minhu sallallahu alaihi wasallam wa yantahi ila Adnan. Jadi pertama itu dari Nabi ke Adnan. Jadi silsilah Nabi bin gitu ya, sampai ke Adnan. Nah, itu bagian pertama. Kemudian bagian kedua, yubda'u ba'da Adnan, dimulai dari Adnan bin nanti berakhir di Ibrahim. Jadi ada 3 tahap ya. Pertama Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, nanti terakhir bin Adnan. Kemudian tingkat kedua Adnan bin terakhir di Ibrahim. Nah, baru juz 3, yubda'u min ba'di Ibrahim wa yantahi ila Adam. Jadi bermula dari setelah Ibrahim, nanti berakhir di Adam. Jadi ada 3 tahap. Tentunya ya, secara sepakat kalau dari Nabi ke Adnan itu sepakat silsilahnya jelas sampai Adnan. Tapi kalau nanti di marhalah 2 ini dari Adnan ke Ibrahim itu ikhtilaf para mu'arrikhun. Mu'arrikhun itu orang-orang ahli tarikh ya. Ikhtilaf dari Adnan ke Nabi Ibrahim. Makanya ada faqad tawaqqafa fihi qaumun, ada satu kelompok tawakuf sebab ini tidak mudah untuk menelusuri dari Adnan ke Nabi Ibrahim. Tapi itu jelas gitu ya. Apalagi dari Ibrahim ke Adam, itu ala naqli ahlil kitab, itu dinukilkannya ahli kitab, kisah-kisah Israiliyat yang itu. Tapi itu sudah jelas kan? Jelas dari Nabi Ibrahim bin nanti pasti ke Nuh dulu ya. Ke Nuh, nanti ke Nabi Adam. Karena Nuh itu adalah generasi kedua manusia. Karena generasi pertama Nabi Adam, kemudian dimatikan semua orang-orang kafir, dan yang tersisa hanya yang ada di perahu kan itu. Nah, itu manusia generasi kedua setelah Adam. Nanti pasti bin Nuh nantinya. Terakhir bin Adam. Nah, tetapi yang harus kita telusuri memang dari juz awal ya. Muhammad bin siapa nanti ya. Bin. Kalau bisa hafalkan. Nanti terakhir bin Adnan. Itu di Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, di Tarikh Tobari juga ada ya di situ. Nah, itu disebutkan di dalam Rohik Makhtum. Sedangkan di Lu'lu' Maknun itu tidak membahas yang barusan ya. Jadi membahasnya langsung ke Adnan saja cukup ya.
Baik, kita lihat di halaman 41. Tas garaduh kitabna. Teu canda 4 jilid. Teu gampang, awis ya. Agaleun oge awis. Baik, kita baca saja. Ada yang sudah punya kitabnya. Tapi kitabnya masih kena di HP. Masih di HP ya. Baik, kita lihat judulnya min qabli maulidihi ila maulidihi syarif an-nasabun nabawi syarif. Nasab ya. Kita bahas tentang an-nasab an-nabawi asy-syarif, nasab nabi yang mulia. Bagaimana nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia? Karena harus kita tahu, harus kenal. Bisi gitu, nabi itu tidak benar dalam nasabnya. Nah, kita akan mengetahui hari ini insyaallah. Baik, kita mulai dari alinea pertama. Nah, jadi nasab Nabi itu khairu ahlil ardi bahasanya. Jadi nasab Nabi itu nasab yang diantara penduduk bumi yang khair, terbaik. Yang khair, alal itlaq, secara mutlaknya begitu. Istamir. A'la ya. Nah, ini yang harus kita soroti. Jadi yang pertama khairu ahlil ardi, nasab yang terbaik ya di antara penduduk bumi ini. Yang kedua ini a'da'uhu kanu yashhaduna lahu bidzalika. Musuhnya juga bersaksi bahwa nasab Nabi itu begitu. Nah, ini yang harus disoroti. Kan biasanya melihat musuh ya, seorang musuh melihat lawannya itu kan pasti dinegatifkan. Pasti akan direndahkan. Tetapi di sini musuh-musuh mereka itu menyaksikan bagaimana nasab Nabi. Itu sudah menjadi poin ini ya, plusnya, bahwa musuh-musuh Nabi mengakui itu. Kalau zaman sekarang para orientalis mengakui bagaimana sosok Nabi Muhammad ini, dari nasabnya termasuk dari akhlaknya sudah diakui memang. Walaupun ada musuh-musuh yang benci terhadap Nabi, sampai-sampai Nabi dibuatkan karikatur kan ya, itu kebencian. Dibuatkan karikatur, ada perempuan-perempuan menunjukkan seperti itulah, ada bom di kepalanya, ya menunjukkan begitu, mereka yang benci. Tetapi musuh-musuh yang mempunyai pemikiran yang cerdas itu, mereka menyaksikan, bersaksi bahwa Nabi berikut nasabnya itu betul-betul nasab yang bagus. Istamir. Tah gitu. Iya tah buktinya. Jelas tah suarana? Jelas? Siga laun. Oleh sebab itulah musuhnya bersaksi di saat Abu Sufyan di hadapan Hirakla. Jadi Hiraklius, jadi Hercules. Hirakla ya. Jadi Raja Hirakla itu ketika bertanya kepada Abu Sufyan, di saat itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Abu Sufyan bin Harb ya. Dia belum masuk Islam. Tetapi ketika ditanya oleh Hercules, ditanya oleh Heraklius, beliau adalah Azimur Rum, rajanya Romawi. Kita tahu di zaman itu kan yang kuat itu dua, Romawi dan Persia. Kekuatan adidaya negara yang sangat kuat gitu ya. Mekah, Madinah masih biasa-biasa. Nah, di sini dijelaskan ketika Heraklius
sebagai raja Romawi langsung banyak bertanya kepada Nabi. Akhirnya bertanya kepada Abu Sufyan tentang bagaimana sosok Nabi. Itu luar biasa. Bagaimana pernyataan Abu Sufyan sebagai musuh. Harus diingat, Abu Sufyan masih musuh. Pernyataan jawaban Abu Sufyan kepada Raja Heraklius, Raja Romawi, ketika bertanya bagaimana sosok Muhammad ini. Nah, lihat di bawahnya yang nomor 1, Ja'a fi hadisi Hiraqla ma Abu Sufyan, itu terdapat di hadis Hiraqla. Dan itu ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahih Bukhari nomor 7, Sahih Muslim di nomor 1773. Nah, kelebihan kitab itu ini disebutkan. Tinggal kita langsung merujuk ke Sahih Bukhari-nya. Kan sekarang lebih dimudahkan. Jadi ini ada dijelaskan. Kan di bawah tidak dijelaskan bagaimana Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan. Nah, dijelaskan. Ayo rek maca. Ayo membawa Sahih Bukhari, mangkaring panjang hadisnya. 2 halaman. Tanggung jawab tah. Saha nu baca tah? Ngan lami teuingnya maca mah. Ini Sahih Bukhari 1 jilid. Nah, saya ringkaskan saja di sini ya, bahwa Abu Sufyan bin Harb di sini menjelaskan kedudukan Heraklius ketika mereka kafir-kafir Quraisy itu berdagang ke negeri Syam. Di tengah jalan lah bertemu lah. Intinya ya bertemu dengan Raja Romawi ini. Nah, pertanyaannya saya ringkaskan, karena awwala masa'alani anhu, kata Abu Sufyan, Raja Heraklius pertama kali bertanya kepadaku, 1, kaifa nasabu fikum. Tuh kan, nasab. Kaifa nasabuhu fikum, bagaimana nasab dia di antara kalian. Itu yang pertama. Cek Herkulesnya, Heraklius ditanya bagaimana nasab Nabi itu di antara kalian. Maka Abu Sufyan mengatakan huwa fina dzu nasab. Kan jelas. Ini pernyataan musuh. Dia, maksudnya ke Muhammad ya, dia itu terhadap kami itu dzu nasab, punya nasab. Nasab yang tingginya luar biasa. Itu pertanyaan pertama. Berarti diakui oleh Abu Sufyan bin Harb ini. Pertanyaan kedua, fahal qala hadzal qaula minkum ahadun qattu qablahu? Ada tidak yang berbicara tentang ini seorang pun sebelum dia berbicara tentang ajakan masuk Islam gitu. Ayat jalma ya di situ yang berbicara tentang ajakan syahadat. Kata Abu Sufyan, la, tidak ada. Berarti perhatikan, Heraklius sangat paham nanti akhir zaman akan ada nabi akhir zaman. Itu pertanyaan kedua kan begitu. Ayat nu ngobrol tentang bab nukia. Cek Abu Sufyan tidak ada. Pertanyaan ketiga, fahal kana min abaihi min malikin? Apakah di antara moyang-moyangnya, bapana, akina, uyutna gitu ya, apakah dari moyang-moyangnya itu ada masuk ke dalam seorang raja, pernah menjabat jadi raja, silsilah Nabi ya? Maka Abu Sufyan mengatakan la, tidak ada. Kan semakin yakin tuh Heraklius itu. Pertanyaan keempat, fa asyrafun nasi yattabi'unahu au du'afa'uhum? Apakah orang-orang terpandang atau orang-orang yang lemah yang mengikuti dia? Nah, orang-orang jalma kaya, jalma jegud gitu ya. Orang-orang yang terpelajar atau orang-orang yang di bawah? Orang-orang fakir, miskin, terbelakang. Maka jawaban Abu Sufyan, bal du'afa'uhum, orang-orang lemah yang mengikuti dia. Kabayang dehnya ku Heraklius itu. Itulah orang-orang yang terus mengetahui tentang Nabi akhir zaman, itu dia semakin yakin. Pertanyaan kelima,
ayuridun ayaziduna am yankusun. Apakah mereka orang-orang fakir miskin yang mengikuti Nabi itu bertambah atau berkurang? Maka Abu Sufyan mengatakan bal yazidun, bertambah terus sampai hari ini. Oh kan subhanallah ya. Berarti Abu Sufyan itu apal bagaimana gerak langkah Nabi Muhammad di Makkah saat itu. Kan Abu Sufyan masuk Islamnya kapan? Abu Sufyan dengan Hindun, Islam kan Hindun. Kapan? Ketika Fathu Makkah, jauh. Nabi Muhammad 3 tahun kemudian meninggal. Disitulah sebelumnya ya, bukan kemudian, sebelum Nabi meninggal 3 tahun, beliau masuk Islam. Ya? Berarti kan jauh perjalanannya. Artinya Abu Sufyan tidak pernah masuk Islam, termasuk Hindun. Kita kan tahu siapa sosok Hindun. Kemudian ditanya lagi poin yang keempat, yang keenam. Fahal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fihi ayatun murtad. Apakah ada tidak yang murtad setelah mereka masuk agama itu? Abu Sufyan mengatakan tidak ada. Subhanallah ini ya. Inilah musuh meyakini bahwa sosok Nabi itu luar biasa, apalagi di hadapan raja Romawi. Pertanyaan ke-7, fahal kuntum yattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qala? Apakah kalian memberikan kebohongan-kebohongan apa yang dia katakan itu? Maksudnya, apakah kalian memfitnah terhadap apa yang dikatakan oleh orang itu? Gitu. Adakah hal-hal seperti itu? Memang iya ada. Kemudian pertanyaan-pertanyaan banyak ya. Fahal qataltumuhu, apakah kalian memerangi dia? Maka Abu Sufyan mengatakan na'am, ya. Fa kaifa kana qitalukum iyyahu, bagaimana keadaan peperangan kalian terhadap dia? Al harbu bainana wa bainahu, ada peperangan antara kami dan antara dia. Jadi ada peperangan dan itu jelas ya. Famada ya'murukum, ini terakhir. Apa yang dia perintahkan kepada kalian? Nah, perhatikan. Abu Sufyan mengatakan, "U'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'an." Beribadahlah kepada Allah, jangan musyrik. Ibadah kepada Allah jangan musyrik. Watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan kebiasaan moyang-moyang kalian. Berarti meninggalkan penyembahan. Tuh Heraklius semakin yakin. Wa ya'muruna bis salat was-sidqi wal afaf was-silah, dan dia memerintahkan kepada kami untuk salat, jujur, menjaga kehormatan diri, menyambungkan silaturahim. Dan tentunya ini ada para penerjemah ya. Karena Abu Sufyan bahasanya Arab, Heraklius bahasanya Romawi, jauh kan ya, tidak nyambung, maka akan ada turjuman, penerjemah. Singkat cerita, turunkan ke bawah, langsung Heraklius mengatakan, lau andaikan, lau kuntu indahu, kata Heraklius, andaikan saya ada di hadapan dia, la ghasaltu ala qadamihi. Sahih hadisnya Bukhari. Nomor hadis 7. Aku akan cuci kakinya. Menunjukkan naon, Bu? Hormat. Menunjukkan hormatnya. Akhirnya kan Nabi menulis surat ajakan. Di antara surat ajakannya Nabi di sini jelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin abdillahi wa rasulihi ila Hiraqla azimir Rum. Dari Muhammad putra Abdullah dan bukan Abdullah, dari Muhammad hamba Allah dan Rasul Allah kepada Raja Romawi Heraklius. Salamun ala manittaba'al huda. Ini salam. Tapi kalau salam kepada sesama muslim, assalamu alaikum. Kalau kepada orang di luar Islam, salamun ala manittaba'al huda. Semoga keselamatan kepada yang mengikuti hidayah.
Amma ba'du fa inni ad'uka bi diayatil Islam aslim taslam. Aku mengajak kalian untuk masuk ke bawah naungan Islam. Masuk Islamnya Anda akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marrataini. Allah akan berikan 2 pahala kepada kalian. Allah akan berikan 2 kali pahala kepada kalian. Pahala pertama berarti dia masuk Islamnya. Setelah masuk Islam dia melakukan amal soleh. Fa in tawallaita fa inna 'alaika itsmal arisiyin. Kalau kalian berpaling, dosa bagi kalian. Langsung muncul surah Al-Imran ayat 64. Ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallau faqulu asyhadu bi anna muslimun. Begitu ya. Bagaimana dakwahnya Nabi terhadap orang-orang yang ada, terhadap para raja yang ada di saat itu. Dan Nabi terus berdakwah kepada bangsa Romawi, kepada bangsa Persia. Kalau bangsa Romawi, Raja Romawi memang mengakui, tapi belum bisa taslim. Beda dengan Persia. Persia mah mendapatkan surat dari Nabi seperti itu langsung dijojoet. Makanya Rasul langsung berdoa, Mazzaqallahu, semoga Allah ngajojoet bangsa Noeta, Persia. Makanya ya tercabik-cabik kan, akhirnya nantinya bangsa Persia itu. Kalau Romawi merasakan bahwa sosok akhir zaman Muhammad ini ya betul, nganta acan masuk Islam. Nah itu ya, tambahan dari 2 kitab. Baik, kita kembali ke Lu'lu' Maknun. Nah sekarang perhatikan nasab Nabi Muhammad ke Adnan. Hafalkan ya, kalau bisa. Bu, hafalkan ya, hafalkan kalau bisa. Siapakah beliau itu ya? Yang di sini dijelaskan oleh para ahli-ahli sejarah tentang bagaimana sosok silsilah nasab Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nasab di kitab Alfiyah ya, di Alfiyah Sirah Nabawiyah Al-Iraqi juga sama dijelaskan. Ini bagaimana nasab beliau sampai ke Adnan. Sampai ke Adnan di bait ke-20. Baik, kita baca ya, Samir. Hafal? Azka hafal Azka? Sama di sini ya di Alfiyah. Di Alfiyah Al-Iraqi. Alfiyah itu 1000 bait. 1000 bait yang menjelaskan tentang Sirah Nabawiyah. Itu Alfiyah. Alfiyah bukan hanya Ibnu Malik ya. Al-Iraqi juga membuat Alfiyah. Tapi Alfiyah tentang Sirah Nabawiyah. Ada 1000 bait. Nah di bait ke-20 dibahas tentang silsilah Nabi. Saya bacakan ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Bacanya Muttalib, bukan Muttalib. Tapi Muttalib, toknya yang tasydid. Orang biasa nyebutnya kan Muttalib, itu salah. Harusnya Muttalib. Diulang, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Akina maksudnya bin Hashim bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab
bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad. Tadi Ma'di ya, kalau di Alfiah Ma'ad. Terakhir bin Adnan. Apalkannya sampai naon mun dina bahasa ieu mah uyut sampai uyut atuh. Muhammad bin Abdullah, ieu bapak. Bin Muttalib, tonya tasid bin Hashim bin Abdul Manaf. Sampai ka uyut eta mah. Nanti teruskan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itu marhalah yang pertama. Ti Adnan ke Nabi Ibrahim, ti Nabi Ibrahim ke Nabi Adam. Eta mah tos we da, eta mah kedah di ieu nya. Tos we di dieu tah. Mun dia hafalkeun bin ya. Ini sebagai nasab. Tapi nanti ya, kita tidak semuanya dibahas karena literaturnya tidak mudah. Contohnya kita ingin menjelaskan siapakah Qusay, siapakah Kilab, siapakah Murrah, Ka'ab, Lu'ay dan sebagainya, itu sulit, datanya kan kurang. Itu harus ke Arab jahiliyah dibahasnya. Tetapi nanti ya ada peran penting satu dari kakeknya. Kenapa langsung ke kakek? Karena Abdullah itu meninggal di saat kapan? Abdullah meninggal di saat kapan? Di saat dalam kandungan Nabi itu. Berarti kan tidak dibahas Abdullah. Tapi nanti dijelaskan ada hadis bagaimana pernikahan Abdullah dengan Aminah. Apakah dalam perzinahan atau pernikahan yang sah? Kita akan bahas. Yang akan kita sorot dua ya. Pertama kisah kakeknya Abdul Muttalib. Kedua kisah uyutna, yaitu Hashim. Hashim itu kan yang numbuk Hashim. Kenapa disebut Hashim? Nah, kita akan bahas. Bahkan Hashim itu ada yang mengatakan beliaulah yang pertama kari rihlah. Rihlah kemana? Rihlatash syita'i. Nah, ini Hashim. Berarti siapanya? Uyut bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, uyutna. Makanya tidak aneh kenapa Nabi Muhammad ketika berbisnis itu luar biasa. Karena Nabi itu katereuhan. Apal katereuhan? Terkena apa? Ya, nitis gitu ya. Nitis ke Nabi kita. Karena bisnisnya akhirnya kan berlimpah ruah. Karena ya di sini beliau itu, apalagi sejak kecil kan, yang mengurus sejak kecil setelah kakeknya meninggal siapa? Setelah Abdul Muttalib meninggal siapa? Abu Thalib. Abu Thalib bagaimana beliau harus berbisnis untuk untuk memberikan wasilah rezeki di keluarganya. Abu Thalib kan banyak ke anak-anaknya. Terus ada Nabi Muhammad masuk ke keluarga Abu Thalib. Makanya tidak aneh kalau Nabi kita berbisnis sejak usia remaja ke Syam, ke Yaman, kemana-mana pun juga dibawa oleh Abu Thalib ini. Nah ini ya, nanti kita sorot dua. Satu Abdul Muttalib. Peristiwa yang besar di zaman Abu Thalib apa saja? Di Abdul Muttalib, kakeknya. Peristiwa besarnya. Kalau tidak, yang besarnya kan dua ya. Yang pertama Ashabul Fil. Kan Ashabul Fil di zaman Akina. Yang kedua Hafru Zamzam. Menggali kembali sumur Zamzam. Nah kudu digali. Nah akan kita bahas nanti ya.
karena pernah tertutup Zam-Zam itu. Nah ini sudah ya. Jadi kalau diperhatikan dari nasabnya ini jelas. Apalagi nanti dibaca lagi di Bukhari lagi. Di Sahih Bukhari di nomor hadis 3842. Yang ini ya, dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sampai ke Adnan. Di Bukhari ini ada juga. Di sini dijelaskan nomor hadis 3842, kitab Manaqib Ansor bab Mab'ats an-Nabi 3842. Kalau di saya 3841, beda satu ya. Tuh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf sampai bin Adnan. Disodorkan satu hadis ya dari Bukhari, hadis nomor 3841, beda satu nomor, dari Ibnu Abbas, unzila ala Rasulillah wa huwa ibnu arba'ina, diturunkan kepada Rasul wahyu ketika beliau usia 40 tahun. Famakatha thalathata asyrata sanah, maka beliau tinggal di Makkah itu 13 tahun. Summa umira bil hijrah, kemudian diperintah untuk hijrah. Fahajara ilal Madinah, maka beliau hijrah ke Al-Madinah. Famakatha biha asyra sinina, beliau singgah tinggal di Madinah 10 tahunnya. Summa tuwfiya, kemudian beliau wafat. Tambahan hadis di sini. Berarti kan 40 tahun, 13 tahun, 10 tahun. 40 tahun jadi nabi, 13 tahun berdakwah di Makkah, 10 tahun berdakwah di Madinah. Berarti usia 63 tahun hitungan hijriah. Tufiya, kemudian beliau meninggal dunia. Berarti 60 tahun, 63 tahun. Nah, baik, saya baca, lihat halaman berikutnya. Hadza huwal qadrul mujma' alaih min nasabir Rasul sallallahu alaihi wasallam wala khilafa fihi al-battata. Kata siapa? Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'adnya. Ini adalah mujma' alaih, sudah ijma, sepakat bahwa nasab Nabi ini la khilafa fihil battata. Tidak ada khilafiyah sampai di sini. Maksudnya sampai Adnan. Jadi Muhammad bin Adnan itu sudah ijma semuanya, itulah nasab Nabi. Itulah nasab Nabi. Nah, Ibnu Katsir silakan baca dalam kitab Al-Fusul fi Siratil Rasul, pasal-pasal tentang sejarah Rasul. Ibnu Katsir juga membuat itu ya. Selain daripada yang lain, beliau membuat Al-Fusul, pasal-pasal tentang Siratul Rasul. Bagaimana pendapat beliau? Iqra. Kata Ibnu Katsir, nasab inilah yang sudah saya jelaskan, kata beliau, sampai ke Adnan. Tidak ada pertentangan, tidak ada perdebatan. Itu mutawatir, sudah jadi ijma dari Nabi Muhammad ke Adnan. Perbedaannya di mana? Dari Adnan ke Ibrahim, dari Ibrahim ke Adam. Di situ perdebatannya. Kenapa? Datanya tidak mudah untuk mencari marhalah kedua dan ketiga itu. Berarti kita sudah cukup ke Adnan juga. Ya, sudah cukup. Nah, sekarang nasab Nabi secara dalil, secara dasarnya apakah berdasarkan dalil atau tidak? Nah, kitab ini merujuk semuanya. Satu, riwayat Al-Bukhari paling handap, lihat paling bawah. Yang kedua, halaman berikutnya hadis Heraklius yang tadi, kemudian Imam Muslim, Imam Ahmad, tuh dijelaskan ya. Baik, kita perhatikan dulu di sini. Jadi asolah nasab Nabi, keaslian, orisinal, orisinil lah, itulah orisinil. Hese eta nyebutkeun orisinilitas.
Orisinil. Jadi keaslian nasab Nabi itu di mana Allah sudah memilih Nabi di antara generasi yang terbaik dan di antara kabilah yang paling bersih. Bahkan disebutkan bahwa di sini adalah di antara kabilah yang paling mulia. Bahkan Al-Qadhi bin Iyad dalam kitab Asy-Syifa-nya milik Qadhi bin Iyad, beliau menegaskan wa amma syarafu nasabihi wa karamu baladihi wa mansyauhu fa mimma la yahtaju ila iqamati dalilin alaih. Cara anjeunna kitu. Kemuliaan nasab Nabi, kemuliaan negerinya yaitu Makkah, tempat tumbuhnya Nabi, di situ tidak butuh ada dalil yang lain. Wala bayani muskilin, tidak perlu diperdebatkan permasalahannya. Wala khafiyun minhu, tidak ada yang tersembunyi. Fa innahu nukhbatu Bani Hashim. Tuh, Bani Hashim. Di antara Bani Hashim yang terpilih. Sulalatu Quraisy. Maka Quraisy itu beda pendapat. Ari Quraisy itu di mana gitu ya. Maka di nasab yang tadi ada dua pendapat. Kan tadi ada nasab itu bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Ada yang mengatakan Fihir inilah nanti Quraisy. Tapi ada yang mengatakan bin Fihir bin Malik bin An-Nadhr. An-Nadhr inilah Quraisy. Terlepas dari beda pendapat ya. Yang penting di antara Quraisy itu ada di antara yang ini. Ada yang mengatakan dari Fihir, ada yang dikatakan dari An-Nadhr, itu Quraisy. Kalau dibongkar lagi makna dari Quraisy, ada Quraisy naon gitu. Quraisy kan perlu kita teliti juga. Ada yang mengatakan ikan yang sangat besar di laut, Quraisy. Wallahu alamnya nukumaha gitu. Harus diperdalam lagi. Tapi kita kan fokus di sosok Nabi kita, jadi tidak terlalu memperdalam. Nah, sekarang kita lihat dalilnya di Al-Bukhari dulu. Al-Bukhari dalam kitab Manaqib bab sifat Nabi nomor hadis 3557. Tapi yang saya punya 3554. Kita baca, Samir. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, jelas ya. Ini kan riwayat Bukhari. Nabi sendiri yang bersabda. Istamir. Pernyataan Nabi sendiri. Bu'ithu min khairi qurun Bani Adam. Aku ini diutus oleh Allah dari generasi, kurun itu abad, generasi ya. Generasi-generasi yang terbaik dari Bani Adam. Kornan fakornan, satu generasi ke generasi lainnya, yang terbaik itu Nabi kita. Sampai aku berada di satu masa di mana aku berada di situ, maksudnya di zaman Nabi ini. Ini generasi terbaik. Makanya kalau ingin bertanya generasi terbaik yang mana? Generasi Nabi Muhammad, generasi para sahabat. Itu generasi yang terbaik ya. Generasi terbaik di antara kehidupan manusia, ingat. Bukan hanya di zaman itu saja. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, generasi terbaik itu generasi Nabi kita. Tentunya generasi para sahabat. Makanya penting untuk kita menelaah sehingga kita ingin mengcopy paste keadaan-keadaan mereka. Karena semakin ke sini semakin lebih baik gitu. Sejak kematian Umar bin Al-Khattab. Berarti yang terbaik itu Nabi Muhammad, generasinya generasi Abu Bakar, generasi Umar bin Al-Khattab. Nah, generasi inilah yang terbaik. Ditambah dengan khalifah yang dua lagi, Umar, Utsman dan Ali, generasi Khulafaur Rasyidin. Setelah itu memang perkembangannya pesat. Pesat memang ke Bani Abbasiyah, Bani Umayyah. Tetapi tetap yang terbaik adalah Qarni, tetap. Ini sabda Nabi.
generasi-generasi yang terbaik. Memang inilah generasi yang terbaik itu ya. Karena disabdakan langsung oleh Nabi. Ustaz, bagaimana kalau dengan adanya Sultan Al-Fatih? Itu yang luar biasa. Tetapi tetap yang terbaik adalah khairul qurun qarni. Yang terbaik itu adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian berikutnya. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian berikutnya lagi. Kan semua itu terus turun-temurun. Yang terbaik tetap generasi Nabi dengan khulafaur rasyidin. Nah, maka kita penting untuk mempelajari tentang sirah nabawiyah ini. Itu yang pertama ya. Kita bacalah sampai 4. Kedua, ayat atasnya natanya Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan di Bukhari nomor hadis 7. Itu yang kedua. Kan jelas pertanyaan Heraklius kepada Abu Sufyan tentang bagaimana nasabnya. Maka Abu Sufyan mengatakan huwa fina zu nasab. Nasabnya luar biasa. Ketiga, Muslim. Jadi sabda Nabi di riwayat Muslim sahih lagi, innallaha astafa Kinanah. Kan tadi Kinanah. Ya. Mundur lagi itu. Kinanah. Bin Kinanah bin Khuzaimah terakhir Adnan. Allah sudah memilih Kinanah min waladi Ismail. Langsung ke Ismail ya. Dari keturunan Nabi Ismail itu Kinanah. Berarti perlu kita ungkap siapakah Kinanah ini? Orang ini siapa? Yang kedua, wastafa Quraisy min Kinanah. Dari Kinanah, turunan Kinanah, Allah pilih Quraisy. Tadi Quraisy ada 2, ada Fihir, ada An-Nadhr, 2 pendapat. Tapi itu keturunan Kinanah. Setelah itu, wastafa min Quraisy Bani Hashim. Kemudian dari Quraisy ini Allah memilih Bani Hashim, keturunan Hashim. Terakhir wastofani min Bani Hashim. Dari Bani Hashim Allah pilih aku. Jadi yang terbaik biar bagaimanapun Nabi itu. Walaupun ini tidak diakui oleh orang-orang kafir, oleh orang barat, oleh orang orientalis. Mereka tidak mengakui ini. Tetapi kalau lihat dari hadis-hadis ini ya sudah jelas. Apalagi yang di bawah. Perhatikan dari riwayat Imam Ahmad. Ana Muhammad, Nabi langsung menjelaskan. Ana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kata beliau ya. Innallaha khalaqal khalqa. Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Faja'alani fi khairihim. Allah menjadikan aku yang terbaik di antara makhluk-makhluknya. Itu sahur Nabi. Dari riwayat Muslim. Nomor sabar itu 1788 riwayat Ahmad itu ya. Riwayat At-Tirmidzi juga, riwayat yang lain ada. Kemudian kata Nabi, "Tsumma ja'alahum firqataini." Kemudian Allah jadikan di antara mereka ada 2 firqah. Wa ja'alini fi khairihim firqah. Di antara firqah itu Allah jadikan aku yang terbaik di antara firqah mereka. Tsumma ja'alahum qabail. Kemudian Allah menjadikan di antara mereka ada qabilah-qabilah. Nabi menegaskan faja'alani fi khairihim qabilatan. Allah menjadikan aku yang terbaik dalam qabilah itu. Tsumma ja'alahum buyutan. Kemudian Allah jadikan mereka ada buyutan. Faja'alani fi khairihim baitan. Allah menjadikan aku rumah yang terbaik. Cara Nabi itu. Wa ana
khairukum baitan, aku adalah yang terbaik di antara kalian rumah, wa khairukum nafsan, dan aku jiwa yang terbaik di antara kalian. Tuh itu ditegaskan ku Nabi. Tinggal kita terus menggali bagaimana sosok Nabi kita, ya. Masalah teh ieu teh. Kalau kita tidak merasa berbahagia, tidak merasa berbangga, kita tidak akan pernah mempelajari sirah nabawiyah. Gitu ya. Teraskan ya teh. Teraskan sakadik deui ya. Saya jelaskan. Apakah Nabi dilahirkan dari rahim Aminah, dari Abdullah, itu dari sifah atau dari nikah? Sifah itu perzinahan, nikah itu pernikahan. Kan itu harus diperhatikan ya. Karena sudah kita jelaskan zaman jahiliyah itu ternyata banyak di antara orang-orang melakukan perzinahan. Pertanyaan kita, ari nasab Nabi toharoh, bersih atau tidak? Kan harus kita telusuri. Nah, di sini jelaskan senantiasa Rasul itu dari sulbi dari keturunan moyang-moyang mereka yang suci sampai masuk ke rahim ibundanya, yaitu Aminah. Bahkan di sini jelaskan ada dalil dari Abu Nu'aim dalam satu kitab namanya kitab Dalailun Nubuwah, dalil tentang kenabian dengan sanad yang hasan. Ada syahid yang lain dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya Nabi bersabda, kharajtu min nikah, aku lahir dari akad pernikahan yang sah. Saur Nabi itu, kata Abu Nu'aim dalam Dalailun Nubuwah dari Ali bin Abi Thalib, aku lahir dari pernikahan yang sah, walam akhruj min sifah, aku tidak lahir dari perzinahan. Kan jelas, berarti nasab Nabi itu suci, bersih. Karena kalau tidak dijelaskan ini, banyak hantaman orang-orang kafir yang tidak suka terhadap Nabi kita. Padahal Nabi sudah menjelaskan yang ini. Menjelaskan tentang bagaimana Nabi dilahirkan dari pernikahan yang sah. Walaupun mungkin pernikahannya tidak seperti pernikahan ya sekarang gitu ya. Tapi itu dari pernikahan yang sah, bukan dari perzinahan. Min ladun adama ilaan waladani abi wa ummi lam yusibni min sifahil jahiliyah syai'un. Tidak menimpa kepadaku dari amalan-amalan jahiliyah yaitu perzinahan sedikit pun. Jadi antara Aminah dengan Abdullah dalam pernikahan yang sah, melahirkan Muhammad sebagai anak yang sah. Itu yang harus kita yakini. Karena berdasarkan data-data yang jelas. Bahkan nanti bisa dilihat dari kitab Sirah Nabawiyah karya Dr. Muhammad Abu Syahbah. Tapi saya belum punya yang ini ya. Belum punya kitab yang ini. Beliau menjelaskan tentang hal ini. Dr. Muhammad Abu Syahbah. Maksudnya ini ingin menjelaskan bahwa nasab Nabi itu bersih, bukan dari hasil perzinahan gitu. Beliau menjelaskan poin-poin penting ini semua. Baik hadirin ikhwatu iman, untuk bahasan tentang siapa itu Hashim, siapa itu Abdul Muttalib bin Abdul Manaf, sepertinya harus kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Insya Allah, termasuk kejadian Zamzam, kemudian hadithul fil, ashabul fil, Abroha. Ya insya Allah kita akan bahas ini ya. Panjang lebar insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Nazar Abdul Muttalib, bernazar Abdul Muttalib, panjang ya bahasan ini. Kemudian pernikahan pernikahan Abdullah. Nah nanti kita akan jelaskan masuk ke sini. Dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Demikian yang dapat kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Semoga kita diberikan lebih
cinta lagi kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini bagian daripada tugas kita untuk lebih dekat lagi dengan Nabi kita yang tercinta. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.